Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen kali ini kita akan membahas profil sejarah di balik pemikiran Soekarno. Ada proses dan perjalanan panjang tentang sosok sang proklamator tersebut. Yang jelas, Soekarno berdiri bukan di atas kaki sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno juga didorong oleh beberapa pemikiran tokoh seniornya yang tidak lain bisa dikatakan sebagai guru pemikirannya. Guru pemikirannya ini ternyata banyak memberikan sumbangsih gagasan dan keilmuan hingga Soekarno sukses jadi bapak sang proklamator. Iya betul, dia adalah Haji Umar Said Tjokro Aminoto. Bagaimana kisah sejarahnya? Yuk kita intip cerita ini. Cerita ini berawal pada tahun 1921 saat Soekarno masih muda dengan kisaran umur 20 tahun. Soekarno baru aja lulus dari sekolah menengah di Mojokerto dan pindah ke Surabaya buat melanjutkan pendidikan di Hager-Barger School atau disingkat HBS. HBS ini kayak sekolah menengah atas, tapi ini istilah pendidikan versi elitnya Belanda. Nah, karena keluarganya nggak tinggal di Surabaya, Soekarno harus cari tempat tinggal. Untungnya, dia kenal sama seorang tokoh penting, Haji Umar Said Tjokro Aminoto. Siapa sih Tjokro Aminoto ini? Dia itu pemimpin Serikat Islam, organisasi yang lagi ngehits pada masa itu. Jadi bisa dibilang Tjokro Aminoto ini semacam selebriti politik di zamannya. Soekarno pun tinggal di rumahnya Tjokro Aminoto. Bayangin aja, rumah ini nggak cuma tempat tinggal biasa, tapi juga kayak markasnya para pejuang kemerdekaan. Di sini Soekarno nggak cuma numpang tidur dan makan, tapi juga ikut terlibat dalam diskusi-diskusi seru tentang masa depan Indonesia. Setiap hari dia dengerin orang-orang pintar ngobrolin politik, ngobrolin tentang nasionalisme dan strategi-strategi buat melawan penjajah. Dari kebiasaan diskusi tersebut, Soekarno akhirnya terkonstruksi untuk membangun misi gerakan kemerdekaan. Dengan begitu, lambat laun Soekarno mulai peka dan kritis terhadap keadaan. Tjokro Aminoto sendiri nggak segan-segan buat ngajarin Soekarno. Dia ngasih Soekarno banyak wejangan tentang pentingnya pendidikan, keberanian, dan tentang artinya integritas seorang pemuda. Kata-kata Tjokro Aminoto yang paling diingat Soekarno adalah setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, dan sepintar-pintarnya siasat. Ini kayak mantra yang selalu dipegang teguh oleh Soekarno. Setiap hari di rumah Tjokro Aminoto, Soekarno belajar dari buku-buku, diskusi dengan tamu-tamu yang datang, dan dengerin pidato-pidato inspiratif. Soekarno nyadar kalau di tengah rongrongan penjajahan kolonial, para anak muda nggak cuma perlu berani secara mental, tapi juga butuh ideologi pemikiran kritis yang dibangun dari suatu elemen. Jadi pas negara ini lagi dijajah, ngebangun satu kelompok pemahaman sosial jadi barometer Soekarno. Soekarno pun mulai paham betapa pentingnya persatuan dan kesatuan buat ngelawan penjajah. Tanpa upaya itu, mustahil para penjajah bakal nyerah. Penjajah nggak akan datang cuma dengan tangan kosong. Mereka pasti ada upaya, punya rencana, dan propaganda pemikiran dengan segala cara. Di sini juga Soekarno belajar tentang berbagai ideologi banyak nasionalisme, sosialisme, dan Islam yang progresif. Ini dilakukan sebagai usaha Soekarno buat ngebela diri sebagai anak bangsa yang punya cita-cita tinggi terhadap kemerdekaan. Dengan bekal dan kecerdasan pengetahuan itu, Soekarno waktu itu sadar kalau kemerdekaan bakal sulit diraih. Soalnya para penjajah yang datang ke tanah air gak cuma mau ribut wilayah, tapi juga bawa doktrin dan pemikiran-pemikiran tertentu. Jadi, Soekarno muda perlu membuka cakrawala baru
buat belajar dari banyak tokoh, terutama yang fokus sama gerakan kemerdekaan. Dengan segala ilmu dan pengetahuan Cokro Aminoto, nggak heran kalau Soekarno milih tinggal dan berguru sama dia. Nah, di rumah Cokro Aminoto waktu itu gak cuma ada Soekarno, tapi juga ada beberapa pemuda lain yang nantinya juga jadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun pamor mereka nggak kalah sama Soekarno, pemikiran mereka kadang lebih menonjol di bidang lain. Contohnya seperti tokoh Sekar Maji, Marijan, Kartosuwirjo yang nantinya jadi pemimpin Darul Islam. Bayangin aja, mereka semua hidup di satu atap, sama-sama saling belajar dan berdiskusi, dan pastinya berdebat soal masa depan Indonesia. Cokro Aminoto yakin banget kalau kemerdekaan bakal cepat diraih kalau anak-anak muda punya semangat dan kepedulian yang tinggi. Penjajah pasti mikir dua kali buat terus merebut kekuasaan. Kalau anak muda udah dibekali pengetahuan dan ilmu yang mantap, mereka diyakini akan keluar dari republik ini. Di bawah bimbingan Cokro Aminoto, Soekarno jadi makin kritis dan berani. Dia nggak cuma jadi pengamat, tapi mulai aktif ikut berpartisipasi dan sangat bergaul dengan sesama masyarakat bawah buat nyerap info sebanyak mungkin. Jadinya, dia bisa dengan mudah nyatuin antara teori dan praktek. Selain itu, Soekarno juga bergabung dalam organisasi pemuda. Dia juga aktif berpartisipasi dengan ikut demo dan sering orasi di depan umum. Orasinya nggak cuma asal ngomong, isinya berbobot banget, terutama dalam konteks gerakan kemerdekaan. Gaya orasi Soekarno yang penuh semangat dan karismatik itu mulai terbentuk di sini. Jadi kepiawaian Soekarno di mimbar publik dan podium punya akar pengalaman matang yang semuanya berkat didikan dan gemblengan dari Cokro Aminoto. Selain belajar politik, Soekarno juga banyak belajar tentang kehidupan sehari-hari dari Cokro Aminoto. Dia melihat gimana Cokro Aminoto ngejalanin hidupnya dengan disiplin, kerja keras, dan penuh dedikasi. Soekarno belajar kalau perjuangan gak cuma soal pidato dan teori, tapi juga soal aksi nyata setiap hari. Jadi gak heran kalau Soekarno sering turun tangan berbaur sama masyarakat kecil, cuma buat dengerin curhatan langsung yang nantinya diserap dan dijadikan aspirasi. Sebelum kemerdekaan, masyarakat kecil di mata Soekarno jadi ladang pengabdiannya. Dia bakal ngerasa bersalah kalau sebagai seorang tokoh yang diidolain banyak orang, tapi malah gak banyak dengerin keluhan mereka. Salah satu keluhan yang sering disamperin adalah masyarakat bawah ternyata punya visi dan pemikiran yang sama dengan Soekarno, yaitu pengen bebas dari penjajah biar bisa ngerasain kemerdekaan. Cokro Aminoto sering ajak Soekarno ikut dalam perjalanan-perjalanannya ke berbagai daerah. Di situ, Soekarno belajar ngeliat langsung kondisi rakyat, ngerti penderitaan rakyat, dan dengerin aspirasi rakyat. Ini sebagai bekal penting buat Soekarno dalam membentuk visinya tentang Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Salah satu momen penting yang diingat Soekarno adalah pas Cokro Aminoto ngajak dia ke rapat besar Serikat Islam. Di sana, Soekarno ngelihat langsung gimana Cokro Aminoto mimpin rapat dengan karisma dan kecerdasannya. Dia terpesona ngelihat gimana Cokro Aminoto bisa menginspirasi dan memotivasi ribuan orang dengan pidatonya. Dari situ, Soekarno belajar banyak tentang teknik ngomong di depan umum dan cara memimpin orang banyak. Tahun demi tahun berlalu dan Soekarno makin matang. Dia mulai nulis artikel-artikel politik yang tajam dan kritis, serta bangun jaringan dengan tokoh-tokoh gerakan lainnya. Bimbingan dan inspirasi dari Cokro Aminoto ngasih fondasi kuat buat Soekarno jadi pemimpin yang peduli, tangguh, dan visioner. Tapi kayak kata pepatah, gurulah yang mengajar tapi murid yang menentukan jalan. Soekarno nggak cuma jadi pengikut, tapi juga ngembangin pemikirannya sendiri. Dia mulai merumuskan ide-ide tentang persatuan Indonesia yang melampaui sekat-sekat agama, suku, dan golongan. Dia percaya bahwa Indonesia harus bersatu dalam keberagaman buat bisa merdeka dan maju.
Dia nggak mau hak kekayaan dan kecerdasan anak bangsa diambil oleh orang lain. Hubungan antara Soekarno dan Cokroaminoto makin erat, kayak hubungan antara ayah dan anak. Cokroaminoto selalu dukung dan kasih arahan ke Soekarno, bahkan saat Soekarno mulai dapat perlawanan dari berbagai pihak. Cokroaminoto tahu kalau Soekarno adalah harapan masa depan bangsa, dan dia berusaha sekuat tenaga buat bantu Soekarno mencapai potensinya. Sampai akhirnya tahun 1926, Soekarno lulus dari HBS dan ngelanjutin pendidikan ke Teknisi High School itu Bandung, atau yang sekenal kita adalah ITB. Meskipun Soekarno pindah kota, pengaruh dan ajaran Cokroaminoto tetap nempel kuat dalam dirinya. Setiap langkah yang diambil Soekarno, setiap pidato yang dia sampaikan selalu terinspirasi oleh nilai-nilai yang dia dapatkan dari Cokroaminoto. Perjalanan Soekarno menuju puncak kepemimpinan Indonesia nggak gampang banget. Dia ngalamin banyak hambatan, termasuk ada upaya ingin dijebloskan ke penjara dan diasingin kayak ke Ende, Flores, dan Bengkulu. Meski diasingkan, di sana Soekarno tetap aktif bersuara dan nulis. Dia dengerin suara rakyat dan ngajarin anak-anak lokal tentang nasionalisme dan pentingnya merdeka. Hak kayak gitu jadi konsekuensi buat Soekarno, karena dia sering banget nyampein inspirasi dan gerakan perjuangan kemerdekaan ke masyarakat luas. Tokoh-tokoh penjajah zaman itu yang tahu siasat Soekarno sampai kebakaran jenggot. Makanya mereka ngasingin Soekarno ke berbagai tempat. Buat mereka gak ada cara lain. Kalau ada orang kritis waktu itu, pasti diinterogasi. Kalau gagal, langsung diasingin jauh dari keluarga dan kampung halamannya. Meski banyak ancaman, semangat dan ajaran Cokroaminoto selalu jadi pendorong utama yang bikin Soekarno gak pernah nyerah. Ditambah lagi dukungan dari keinginan masyarakat yang supaya kemerdekaan itu bisa diraih. Dia terus berjuang buat kemerdekaan Indonesia. Dia yakin suatu hari impian bakal jadi kenyataan. Puncaknya adalah waktu Belanda yang lumayan lama menjajah Indonesia tiba-tiba digeser sama Jepang. Bagi Soekarno ini kesempatan emas yang harus dimanfaatkan. Dalam analisis politik Soekarno, Jepang yang baru masuk dan menjajah Indonesia sekitar 8 tahun mulai dari 1923 sampai 1931 bikin Indonesia semakin berpeluang buat merdeka. Meski lebih sering gampang ditembak daripada Belanda, Jepang bisa diajak nego politik, jadi Indonesia cuma tinggal nyiapin rencana buat merdeka. Jadi tanpa mikir panjang, Soekarno langsung bekerja sama dengan Jepang dan para kolonial buat ngasingin kemerdekaan. Dalam pemikiran Cokroaminoto yang diserap Soekarno, seorang pejuang tidak akan melihat duri dalam tangkai, tapi mereka akan melihat kembang bunga. Awalnya dia nggak cengak-cengok, tapi lama-lama dia jadi makin oke. Bisa nyambung sama mereka sampai akhirnya bisa bikin gerakan besar dan bacain teks proklamasi buat nyatain Indonesia merdeka. Kehadiran Jepang di Indonesia bikin gerakan Soekarno makin solid. Meski Jepang kalah taktis dari Belanda dalam perebutan wilayah, tapi gak jadi halangan. Soekarno pakai segala trik politiknya, sering turun langsung ke lapangan, ketemu tokoh dan rakyat biasa, biar semua satu visi misi tentang perjuangan untuk Indonesia merdeka. Soekarno sadar banget kalau Jepang masuk dan kuasai Indonesia pas lagi kacau balau. Perang Dunia II di Pasifik lagi rame-ramenya, dan situasi kayak gini bikin Indonesia jadi lebih diuntungkan. Jepang yang keras lagi diawasin Amerika, disuruhnya untuk nyerah ke sekutu biar perang cepat selesai. Tapi Jepang ngotot, tetap mau ngejajah. Soekarno ngasih tahu sebagian tokoh dan kelompoknya kalau Amerika lagi coba negosiasi sama Jepang buat berhenti ngejajah. Selain itu, ia sebelumnya sudah mendirikan gerakan dan mempersiapkan untuk kemerdekaan yang forum ini diberikan nama BPUPKI. Di tengah polemik berkecamuk, Jepang keputusannya keras. Ia terus menantang Amerika. Akhirnya
bom atom dijatuhin di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945. Kejadian bom atom itu bikin Jepang akhirnya nyerah. Cuma 2 hari setelah itu, Soekarno dan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia lihat kesempatan buat umumin kemerdekaan Indonesia, yakni tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi peran Soekarno di situ adalah pakai momen internasional, termasuk efek bom atom sama penyerahan Jepang, buat solidin gerakan kemerdekaan dan deklarasi Indonesia dari penjajahan. Di momen penting itu, pengaruh Cokroaminoto benar-benar ngebangkitin semangatnya. Memang Cokroaminoto tidak tampak di permukaan kala Soekarno berjuang, akan tetapi ajaran dan pemikirannya jadi sebuah perantara yang berarti oleh Soekarno. Meskipun Cokroaminoto udah nggak ada, tapi semangat dan ajarannya terus hidup dalam diri Soekarno, dan setiap langkah perjuangan bangsa Indonesia juga tidak lepas dari Cokroaminoto dan pengaruhnya Soekarno.